Pernahkah kamu merasa tubuhmu berat, pikiranmu lelah, langkahmu tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat? Kamu ingin bergerak, tapi ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Nanti saja." Lalu kamu merasa bersalah, kamu menatap dirimu sendiri, bertanya-tanya, "Kenapa aku begini? Apa aku kurang niat? Apa aku kurang disiplin? Apa aku malas?" Dan di dunia yang memuja produktivitas, kata malas sering terdengar seperti sebuah kutukan. Seperti label yang ditempelkan di dahi seseorang, seakan-akan itu menggambarkan keseluruhan dirinya. Kita dibesarkan dengan kalimat seperti, "Malas itu buruk, malas itu musuh, dan malas bikin kamu gagal." Sampai-sampai kita lupa bertanya, benarkah begitu? Kali ini, aku ingin mengajakmu melihat rasa malas dari sudut yang berbeda. Lebih lembut, lebih manusiawi, dan lebih dalam. Karena mungkin, hanya mungkin, rasa malas bukan tanda kamu bodoh, bukan tanda kamu gagal, bukan tanda kamu tidak layak. Mungkin rasa malas itu justru tanda bahwa kamu cukup cerdas untuk mendengarkan sesuatu yang selama ini diabaikan. Panggilan dari dalam dirimu sendiri. Coba kamu bayangkan ini. Ada dua orang yang diberi tugas, yang pertama berusaha keras, mencoba dengan cara paling rumit, dan bekerja tanpa henti. Yang kedua, berhenti sejenak, bertanya pada dirinya sendiri, gimana cara tercepat? Gimana cara paling simpel? Dan entah bagaimana, orang kedua ini menemukan jalan pintas yang lebih efisien. Di permukaan, orang pertama terlihat rajin. Tapi orang kedua, dia terlihat lebih malas. Namun bukankah kemampuan mencari jalan paling hemat energi itu salah satu tanda kecerdasan? Kamu tahu, hewan di alam saja mempertahankan tenaganya untuk hal-hal penting. Tubuh manusia pun begitu. Dan otak manusia, yang diciptakan untuk bertahan hidup, selalu mencari cara dengan biaya paling rendah. Rasa malas sebenarnya adalah pesan. Ada yang tidak selaras, ada yang tidak jelas, ada yang berlebihan, ada yang tidak kamu nikmati, dan ada yang bisa kamu sederhanakan. Banyak orang cerdas itu terlihat malas, karena mereka tidak suka membuang tenaga sia-sia. Mereka memilih bekerja dengan otak, bukan hanya tenaga. Mereka tidak langsung bergerak, mereka berpikir dulu. Mereka merancang, menimbang, dan mempersingkat langkah. Kadang hasil akhirnya lebih cepat, lebih rapi, dan lebih kuat. Jadi kalau kamu sering merasa malas, jangan buru-buru memukul dirimu sendiri. Kadang, itu karena kamu belum menemukan alasan yang kuat. Kadang, itu karena cara yang kamu pakai tidak cocok dengan pola kerja otakmu. Kadang, itu karena kamu terlalu lelah dan tubuhmu memintamu untuk berhenti. Kadang, itu karena kamu cerdas, tapi selama ini dipaksa menjalani pola yang tidak cocok untukmu. Dan mungkin, rasa malasmu bukan musuh, mungkin dia guru. Mari kita lembut sebentar, mari kita dengarkan dia. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali kamu merasa malas? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apakah kamu benar-benar malas, atau kamu sedang kewalahan karena harus melakukan terlalu banyak hal, dalam waktu terlalu sedikit? Atau kamu sedang bingung harus mulai dari mana, hingga akhirnya pikiranmu memilih diam? Atau kamu sebenarnya ingin hasil yang sempurna, tapi takut memulai karena takut gagal, lalu kamu menyebutnya malas? Seringkali, rasa malas hanyalah pintu dari masalah lain yang lebih dalam. Ada orang yang tampak malas, padahal dia perfeksionis. Ada orang yang tampak malas, padahal dia kelelahan secara emosional. Ada orang yang tampak malas, padahal dia tidak merasa cukup dihargai. Ada orang yang tampak malas, padahal dia belum pernah diajari cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Ada orang yang tampak malas, padahal dia tidak menemukan makna. Dan ada orang yang tampak malas, padahal dia terlalu cerdas untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Jadi, kalau begitu, bagaimana cara mengubah rasa malas menjadi aset? Bukan dengan menindasnya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan membenci diri sendiri, tapi dengan membacanya, memahaminya, dan merangkulnya. Mulailah dengan bertanya, kenapa aku malas? Pertanyaan ini sederhana, tapi tidak banyak orang sanggup menjawabnya dengan jujur. Mungkin kamu malas karena kamu ingin hasil besar, tapi menunda karena takut gagal. Maka gunakan rasa malas itu untuk mencari cara paling sederhana untuk memulai. Titik terkecil yang bahkan orang paling malas pun sanggup lakukan. Mungkin hanya membuka laptop, membaca satu paragraf, menulis satu kalimat, atau duduk selama 2 menit. Dari sini, kamu mulai membangun gerakan kecil, dan gerakan kecil itu akan memanggil gerakan berikutnya. Karena yang membuat manusia bergerak
bukan motivasi besar. Tapi momentum kecil yang tidak terasa berat. Atau bisa jadi kamu malas karena energimu sudah habis. Bukan karena kamu tidak mau bekerja, tapi karena kamu sudah terlalu lama menahan beban. Dan rasa malas datang sebagai alarm. Istirahatlah, kosongkan ruang, kumpulkan kembali nyalamu. Bila ini yang terjadi, memaksa diri adalah bentuk pengkhianatan. Kamu perlu memberi izin kepada dirimu untuk bernapas, agar kamu kembali bisa berlari. Mungkin kamu malas karena hal itu memang tidak cocok denganmu. Kamu tidak menemukan koneksi, tidak ada rasa ingin tahu, atau tidak ada gairah. Dan itu bukan salahmu. Kamu boleh memilih ulang, kamu boleh mencari cara lain, kamu boleh menemukan metode yang lebih sesuai dengan cara otakmu bekerja. Orang cerdas tidak memaksa diri untuk ikut pola yang tidak cocok. Mereka menyesuaikan pola itu. Mereka menciptakan sistem yang membuat pekerjaan terasa ringan, bukan berat. Banyak orang yang kamu lihat hari ini begitu disiplin, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka membuat hidupnya ringan. Mereka menciptakan sistem yang bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Kamu pun bisa melakukan itu. Misalnya, jika kamu merasa sulit fokus lama, kamu gunakan teknik pendek seperti 5 menit kerja, 2 menit istirahat. Kalau kamu mudah terdistraksi, kamu buat ritual kecil sebelum mulai. Menata meja, mematikan notifikasi, atau membuat daftar 3 tugas saja, bukan 10. Kalau kamu mudah bosan, kamu buat variasi. Belajar di tempat yang berbeda, mendengarkan musik tertentu, atau membuat tantangan kecil untuk diri sendiri. Rasa malas itu seperti air, dia mengalir ke tempat yang paling rendah. Jadi tugasmu bukan memusuhinya, tapi memberi dia jalur yang benar sehingga tetap mengalir ke arah yang kamu inginkan. Kita sering diajari bahwa kerja keras adalah segalanya. Tapi yang membuat manusia berkembang bukan hanya kerja keras, tapi kerja yang bijak, kerja yang selaras, dan kerja yang penuh kesadaran. Dan di balik rasa malasmu, ada kesempatan untuk menjadi lebih bijak. Ketika kamu merasa malas, itu kesempatan untuk kamu bertanya, apa yang benar-benar penting buat aku? Apa yang bisa aku sederhanakan? Apa hal terkecil yang bisa aku lakukan hari ini? Apa yang bisa aku lakukan dengan cara yang lebih ringan? Bagaimana aku bisa melindungi energiku agar tidak habis sia-sia? Dari sini, rasa malas bukan lagi tembok, tapi kompas penunjuk arah yang membawamu pada cara yang lebih efisien, lebih minimalis, dan lebih tepat. Kamu tahu, banyak tokoh besar dalam sejarah dikenal sebagai pemikir yang sering disebut pemalas. Mereka tidak suka mengerjakan hal yang tidak penting. Mereka mempertanyakan aturan yang tidak perlu, atau mereka mencari cara tercepat. Dan dari kemalasan itulah, muncul inovasi. Karena ketika manusia ingin hidup lebih mudah, dia menciptakan sesuatu yang memudahkan hidup. Kemalasan itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa membuatmu stagnan, tapi di sisi lain bisa membuatmu menemukan cara baru yang lebih cerdas. Jadi jangan buang rasa malasmu. Olah dia, gunakan dia, biarkan dia membimbingmu menemukan metode yang paling ringan dan paling efektif untuk menjalani hidupmu. Izinkan dirimu melihat rasa malas sebagai sinyal, bukan hukuman. Sebagai informasi, bukan identitas. Sebagai pintu, bukan penghalang. Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu berubah. Kamu menjadi lebih selaras, lebih lembut pada diri sendiri, lebih jujur pada kebutuhanmu, lebih paham ritmemu, lebih jelas arahmu. Dan dari sini, rasa malas berubah menjadi kekuatan, menjadi cara, dan menjadi aset. Ketika kamu mulai mengenali ritme tubuhmu, kamu tidak lagi memaksakan diri bekerja 24 jam. Kamu bekerja pada jam-jam terbaikmu, ketika otakmu paling hidup. Ketika kamu mulai memahami prosesmu, kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu menghargai lambat atau cepatnya perjalananmu sendiri. Ketika kamu mulai menyederhanakan langkah-langkahmu, pekerjaan terasa lebih mudah dimulai, lebih mudah dijalani, dan lebih mudah diselesaikan. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu heroik. Cukup konsisten pada langkah-langkah kecil yang terasa ringan. Karena dari langkah-langkah ringan itulah terbentuk kebiasaan, dari kebiasaan terbentuk karakter, dan dari karakter, terbentuk masa depan. Semuanya berawal dari keberanian untuk bertanya, kenapa aku malas? Dan kesediaan untuk menjawabnya dengan jujur. Mungkin selama ini kamu sibuk berjuang, sibuk mengejar, atau sibuk membuktikan. Tapi di suatu titik, kamu berhak berhenti sejenak dan berkata, aku ingin mencintai caraku sendiri, bukan cara orang lain, bukan cara dunia. Tapi cara yang setia pada ritme tubuhmu, pada pikiranmu, dan pada jiwamu. Kamu tidak perlu menjadi mesin, kamu manusia, dan manusia selalu punya masa pasang surut. Kadang produktif, kadang tidak. Kadang penuh semangat, kadang melemah.
Itu wajar, dan itu manusiawi. Izinkan dirimu menjadi manusia, izinkan dirimu merasa malas, dan izinkan dirimu belajar darinya. Karena kalau kamu bisa memeluk rasa malasmu, kamu akan lebih mudah memeluk dirimu sendiri. Dan perlahan-lahan, kamu akan menemukan bahwa rasa malas bukan akhir. Dia adalah tanda, dia adalah indikator, dia adalah undangan untuk kembali selaras, kembali sederhana, dan kembali tenang. Ketika kamu mulai menghargai energimu, kamu hanya akan menggunakannya untuk hal-hal yang penting. Ketika kamu mulai mencintai prosesmu, kamu tidak lagi terobsesi pada hasil instan. Ketika kamu mulai benar-benar hidup dalam ritmemu sendiri, kamu tidak lagi terjebak dalam standar dunia yang tidak pernah cukup. Dan disitulah kamu akan menemukan ketenangan. Ketenangan dalam bekerja, ketenangan dalam belajar, ketenangan dalam bergerak, dan ketenangan dalam hidup. Jadi lain kali, ketika rasa malas itu datang mengetuk pintumu, jangan buru-buru mengusirnya. Buka sedikit pintu itu, dengarkan dia, dan tanyakan apa yang dia ingin sampaikan. Mungkin dia ingin kamu istirahat, mungkin dia ingin kamu mengubah cara, mungkin dia ingin kamu kembali fokus pada yang penting, atau mungkin dia ingin kamu berhenti membenci diri sendiri. Dan dari pembicaraan kecil itu, lahirlah versi dirimu yang lebih bijak. Versi dirimu yang tidak lagi terjebak produktivitas palsu, versi dirimu yang tidak lagi memaksa diri tanpa arah, versi dirimu yang bergerak dengan sadar, bukan dengan panik, versi dirimu yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih kuat. Karena yang membuatmu tumbuh bukan kerasnya cambuk, tapi lembutnya kesadaran. Kamu tidak malas, kamu hanya sedang belajar memahami dirimu. Dan ketika kamu memahami dirimu, dunia pun menjadi lebih mudah kamu taklukkan. Jika video ini terasa menemanimu, menenangkanmu, atau mungkin membuka cara pandangmu, aku akan sangat senang kalau kamu mau bantu channel ini berkembang pelan-pelan. Cukup dengan menekan tombol subscribe, like, atau share, tapi tanpa paksaan dan tanpa beban. Lakukan hanya jika hatimu tergerak. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sepenuh dirimu. Semoga langkahmu selalu ringan, dan hidupmu selalu selaras.